Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Witri Apriliana dengan NIM 2014-251. Di video kedua ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis arbitrase dalam mata kuliah arbitrase syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Baik, masuk dalam materi. Arbitrase merupakan suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara sukarela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Dalam suatu bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana caranya melaksanakan klausul-klausul perjanjian. Apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal-hal lainnya. Jenis-jenis arbitrase antara lain adalah: yang pertama, arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah suatu badan arbitrase yang dibentuk setelah ataupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhirnya pada saat selesai sengketa tersebut. Pembentukan arbitrase ad hoc ini didasarkan pada kesempatan para pihak yang bersengketa dalam arbitrase. Arbitrase ad hoc ini formalitas-formalitas. Dalam prosedur pelaksanaan arbitrase diserahkan atau ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, materi tentang arbitrase institusional merupakan lembaga arbitrase yang dibentuk oleh suatu organisasi tertentu yang bersifatnya tetap atau permanen. Jika dilihat dari sudut ruang lingkup, badan arbitrase dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada arbitrase institusional nasional. Arbitrase nasional ini adalah penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase yang dilakukan di dalam suatu atau negara, di mana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki nasionalitas yang sama. Suatu arbitrase yang dapat dikatakan bersifat nasional jika yang pertama, unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrasenya hanya bersifat nasional. Yang kedua, arbitrase tersebut hanya berskala nasional bila dilihat dari kawasan atau teritorialnya. Adapun contoh lembaga arbitrase institusional nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didirikan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Lalu ada the Netherlands Arbitration Institute, yaitu pusat arbitrase nasional negara Belanda. Selanjutnya, the Japanese Commercial Arbitration Association sebagai pusat arbitrase institusional internasional. Arbitrase internasional merupakan kebalikan dari arbitrase nasional, yaitu penyelesaiannya sengketa melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan di luar ataupun di dalam suatu negara. Salah satu pihak yang bersengketa di mana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki nasionalitas. Suatu arbitrase dapat dikatakan arbitrase internasional jika di dalamnya perjanjian arbitrase terdapat unsur-unsur asing. Adapun contoh lembaga arbitrase institusional internasional adalah Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce atau ICC, the International Center of the Settlement of Investment Disputes atau ICS, dan United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL. Yang selanjutnya ada arbitrase institusional regional, merupakan suatu lembaga arbitrase yang lingkup keberadaan dan yuridiskannya berwawasan regional. Adapun contoh lembaga yang seperti Regional Center of Arbitration yang didirikan oleh Asia Afrika Legal Consultative Committee atau AALLC. Institusional bersifat permanen atau tetap. Pendiriannya juga tidak didasarkan pada ada tidaknya sengketa. Dengan kata lain, badan arbitrase institusional ini sudah berdiri sebelum timbulnya sengketa dan sifatnya yang sementara serta tetapan dari arbitrase yang bersifat ad hoc ini, maka dalam praktiknya sering mengalami hambatan, seperti kesulitan dalam melakukan negosiasi
menetapkan aturan-aturan prosedural, dan menetapkan cara pemilihan arbiter yang disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun perbedaan di antara keduanya ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada biasanya arbitrase yang sifatnya ad hoc dibentuk setelah adanya sengketa, sedangkan arbitrase institusional dibentuk sebelum adanya sengketa. Yang kedua, arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidental untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang lembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu. Arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri. Sedangkan pada arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi, di mana para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbiter atau bisa pula memilih bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya. Sedangkan pada arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi yang dituangkan perjanjian arbitrase. Mungkin materi tentang jenis-jenis arbitrase syariah telah saya sampaikan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menyisipkan sebuah quotes of the day by Dr. Haji Saiful Bahri SAGMM, yaitu people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Masya Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.